Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami kau ingatkan untuk menimbun harta duniawi, yaitu dengan perbuatan kasih. Dengan menimbun keutamaan-keutamaan ilahi di dunia ini. Yang intinya iman, harapan, dan kasih. Terutama kasih. Bantu kami ya Bapa untuk melakukan yang terbaik dan bisa kami lakukan untuk mencintai Engkau dan sesama. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kita diberi tanggung jawab, tugas, rahmat sesuai dengan kemampuan, bakat, talenta yang kita miliki. Dan semua itu demi kebaikan Tuhan dan sesama. Pola ini bukanlah yang gampang yang bisa kita lakukan. Karena kita mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang seringkali tidak baik. Kita punya bakat-bakat yang seringkali tidak baik. Entah kita mengadili orang lain, menghakimi orang lain, atau menindas orang lain, atau berbuat jahat pada orang. Sesuatu yang melekat dalam diri kita. Dan kita ingat, itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama hari-hari ini tentang dosa. Dosa ada dalam diri kita semua. Dosa ada dalam pikiran, dalam raga kita semua. Ada semua di situ. Dosa berarti melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melawan cinta kasih. Dosa berarti kita juga tahu bahwa kita melakukan apa yang tidak boleh kita lakukan, tapi kita lakukan. Aku ingin melakukan apa yang baik, tapi tidak ingin kulakukan. Dosa juga berarti melanggar hati nurani kita. Kita melakukan yang tidak baik dan tidak melakukan yang baik. Hati nurani adalah lakukan yang baik, hindari yang jahat. Nah, jadi itu semua saudaraku terkasih dalam Kristus yang membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa jangan lelah berbuat baik. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta. Sebisa mungkin, semampu mungkin, sekuat mungkin menanamkan benih-benih keutamaan selama kita di dunia ini. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena di surga hanya ada kasih. Allah adalah kasih. Nah, Yesus mengatakan kalau adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itu yang menjadi maka salib. Ya, ke atas, vertikal dan horizontal. Ya, pada akhir hidup kita akan diadili oleh berapa besar kasih yang kita berikan kepada orang lain. Saudara, itulah yang diminta Tuhan bagi kita hari-hari ini. Karena itulah dan itu bukan yang gampang. Dan pola itu adalah pola yang untuk seluruh manusia dan siapapun manusia. Ya. Jadi pola itu, frame itu, kerangka itu adalah kerangka yang kita lakukan. Dan kita bukan tidak mudah. Karena kita berada dalam suatu kesulitan yang tidak mudah. Tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ya, semoga pada hari ini, saat ini juga kita berjuang untuk berbuat baik, itu pun sudah berjuang. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Dan tantangan itu bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Karena kita punya kecenderungan yang tidak baik. Yang ada dalam diri kita karena dosa. Dosa itu sudah dihapuskan oleh Kristus. Ya, dan dosa itulah yang menyebabkan, meskipun sudah dihapus oleh Kristus dengan baptisan, maka dosa itu tetap mempunyai anak. 7 dosa, tamak, kikir, ya, iri hati, sombong, malas, ya, kemudian cabul, serakah, kikir. Itu ada dalam diri kita. Dan ini merupakan satu dosa kemalasan saja sudah menimbulkan dosa yang lain. Dosa sombong, dosa angkuh, segala macam. Nah, disitulah kita lihat saudara, betapa kita harus mohon Roh Kudus. Sekali lagi mohon Roh Kudus. Saya tidak mampu. Kita tidak mampu. Dengan penuh kerendahan hati mohon Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melatih diri kita dengan menumbuhkan kekuatan will kita, kehendak kita. Itu dengan membaca kitab suci, berdoa rosario, ya, mendengarkan khotbah-khotbah, belajar membaca kitab suci berulang-ulang. Saya harapkan, saya mohonkan sebelum Anda mendengarkan teks uraian saya ini, Anda membaca sekali lagi kitab suci, baca sekali lagi.
2-3 kali Injil saja, diulangi terus, diulangi sampai meresap. Nanti hidup Anda akan berubah. Ya. Tidak cukup hanya Anda mendengarkan apa yang saya katakan, setelah itu nanti hilang, Anda lupa semua apa yang saya sampaikan. Juga termasuk orang-orang pengkhotbah hebat dan ulung. Tidak akan melekat, tidak akan meresap, tidak akan nyantel dalam diri kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua berkomitmen untuk membaca, berdoa rosari, supaya dengan doa rosari itu kita mohon rahmat, supaya kekuatan kita untuk berada selalu dalam Tuhan. Di samping itu juga kita tahu bahwa iblis tidak suka kalau kita setia kepada Tuhan. Dia akan menggoda kita, dia akan mempengaruhi kita untuk menjauh dari Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.